Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Jumat 31 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Halo, salam jumpa buat teman-teman pendengar setia Fresh Juice dimanapun berada. Senang bisa bertemu kembali dalam edisi Fresh Juice hari ini. Dan saya berharap agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun juga. Dalam berkat dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Yuk kita simak dan renungkan bersama. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda pendengar setia Fresh Juice. Manusia cenderung mengagungkan apa yang tampak besar dan mencolok, sesuatu yang tampaknya spektakuler. Contoh, banyak orang pasti suka dengan orang-orang yang sukses hidupnya, ketimbang dengan orang-orang yang gagal dalam kehidupannya. Kita tentu kagum dengan orang-orang yang jenius atau berpendidikan tinggi, ketimbang dengan orang-orang yang bodoh atau berpendidikan rendah. Dan banyak orang suka dekat dengan orang-orang kaya, ketimbang dengan orang-orang miskin dan dekil. Dan banyak yang bangga dengan orang-orang yang populer, terkenal hidupnya, ketimbang dengan orang-orang yang sederhana dan tidak terkenal. Kita seringkali lupa ada sebuah pepatah Latin yang berkata, "Ex granis fit acervus", yang artinya dari butir-butir gandum terbentuklah sebuah timbunan. Atau pepatah kerennya dalam bahasa Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Mau dikatakan lewat pepatah ini bahwa akumulasi dari usaha-usaha kecil itulah justru yang membentuk pribadi-pribadi yang kita kenal sebagai orang yang sukses, jenius, kaya, dan populer bisa menjadi seperti apa diri mereka sekarang. Namun kerap kali kita tidak mampu melihat itu. Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang di Nazaret. Yesus menghadapi penolakan di kota Nazaret, sebuah kota tempat dia dibesarkan. Ketika dia sedang mengajar di rumah ibadat di sana, penduduk sekampungnya menolaknya. Alasannya sederhana, karena Yesus berasal dari keluarga yang miskin. Yosef ayahnya seorang tukang kayu, dan Maria adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dari status keluarga Yesus, keluarganya biasa-biasa saja. Dan kalau dia dilihat sebagai guru besar, Yesus dalam realitasnya tidak memiliki pendidikan rabbinik yang resmi. Jadi mereka menolak karena tahu latar belakang dan asal-usul siapa Yesus. Orang-orang Nazaret lupa bahwa di balik kesederhanaan Yesus ada terselubung kebesaran Allah yang luar biasa.
hanya mereka tidak sanggup melihatnya. Ketertutupan hati membuat mereka gagal untuk mengenali Putra Allah. Bahkan ketika Dia hadir begitu dekat dengan mereka, mereka hanya sibuk dengan penilaian lahiriah, tapi tidak mampu mendalami siapa sebenarnya yang ada di depan mereka. Mereka tidak mau membuka diri mereka, hati mereka tertutup, sehingga gerbang mujizat pun tertutup bagi mereka. Maka jelas bahwa prasangka kesombongan intelektual, zona nyaman, kadang-kadang membuat kita terhalang untuk melihat hal-hal kecil yang sebenarnya mempunyai potensialitas yang besar dalam kehidupan ini. Para nabi Perjanjian Lama pun berasal dari pribadi-pribadi yang sederhana. Musa contohnya, dari penggembala domba di Midian, diangkat Allah menjadi pemimpin Israel. Meskipun dia mendapat sungut-sungut bangsa Israel karena menuntun mereka di padang gurun, namun Musa mempunyai karakter yang kuat untuk menuntun bangsanya menuju ke tanah Kanaan, meskipun dia tidak masuk ke sana. Tetapi orang Israel yang masuk ke sana. Daud misalnya, seorang penggembala domba biasa yang tidak diperhitungkan oleh Isai ayahnya ketika Samuel hendak mengurapi anak-anaknya. Ternyata Daud dipilih menjadi raja. Nah, ketika sudah jadi raja pun dia ditolak dan dikejar oleh Saul. Bahkan Absalom putranya bangkit melawan dia. Murid-murid Yesus kebanyakannya adalah nelayan. Hanya Matius mungkin yang menjadi pemungut cukai dan Lukas sebagai tabib. Umumnya orang-orang yang sederhana. Apa yang mau ditunjukkan melalui pribadi-pribadi tadi adalah bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang tampaknya biasa, tetapi ternyata luar biasa. Maka keberhasilan, karakter, dan hikmat tidak dibangun oleh satu tindakan besar tiba-tiba, melainkan oleh kesetiaan mengumpulkan hal-hal kecil setiap hari. Kemenangan besar itu tidak dibangun melalui sesuatu yang spektakuler, melainkan melalui rangkaian kemenangan-kemenangan kecil yang dijaga dengan setia setiap hari. Ada sebuah buku dari James Clear berjudul Atomic Habits. Dalam buku itu dikatakan bahwa perubahan-perubahan besar berasal dari akumulasi tindakan-tindakan yang kecil. Sama seperti benih yang tumbuh di atas tanah yang subur, menghasilkan tapi melalui proses yang pelan. Allah bekerja melalui kesederhanaan, dan Dia sering menyembunyikan karyanya yang paling agung di balik kesederhanaan yang paling biasa. Allah memilih palungan ketimbang memilih istana raja. Dia memilih kota Bethlehem yang kecil ketimbang kota Yerusalem yang besar. Allah memilih memikul salib demi menebus dosa manusia. Bahkan peristiwa Natal dan Paskah dipilih terjadi justru pada waktu malam hari ketika setiap orang sedang tidur lelap. Kesederhanaan Allah sungguh menunjukkan bahwa Dia juga bekerja melalui hal-hal yang biasa. Namun hanya hati yang rendah yang mampu melihat kehadiran Allah. Mau dikatakan sebagai penutup renungan ini bahwa Allah tidak selalu hadir dalam peristiwa yang spektakuler. Dia seringkali hadir lewat pribadi, tugas, dan peristiwa yang tampaknya biasa, bahkan mungkin tampaknya najis, misalnya kusta. Hanya saja kehadiran Allah yang sederhana, yang kadang tidak nampak ini, bisa tampak ketika kita memiliki hati yang terbuka, hati yang mau merendah, dan hati yang penuh iman. Sehingga setiap peristiwa-peristiwa kecil
pribadi-pribadi kecil bisa kita lihat dan kenali sebagai Allah yang tersembunyi di balik hal yang biasa itu. Maka para saudara-saudari yang terkasih dan teman-teman kalau muda, jangan pernah memandang rendah hal-hal yang biasa. Karena justru dalam hal-hal yang biasa itu, kadangkala Allah hadir dan menampakkan wajahnya. Ayo kita semakin peka untuk melihat kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor Pio untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.